Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, seorang wanita terkapar di bawah pohon mangga, tali tambang masih melingkar di lehernya, tubuhnya tergantung kaku, matanya terbuka setengah, seakan tak rela nyawanya diakhiri oleh orang yang dulu ia bantu rawat sejak menikah. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe video ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Pagi itu seperti biasa, matahari menyusup malu-malu di balik dinding rumah yang mulai lapuk. Di dalam rumah yang tampak sederhana, Rasti sedang mencuci piring sambil mengelus perutnya yang nyeri karena datang bulan. Tangannya gemetar karena sejak semalam ia belum tidur. Ibu mertuanya, Bu Yati, baru saja membuat ulah lagi. Air cucian baju yang kotor ditumpahkan begitu saja ke ember cucian piring yang sedang ia gunakan. Wanita nggak tahu diri. Hidup numpang, kerja malas. Begitu teriak Bu Yati dari arah dapur semalam, saat Rasti baru selesai mengepel lantai. Sudah 2 tahun Rasti tinggal di rumah itu, sejak menikah dengan Raka. Harapannya sederhana, bisa menjadi istri yang baik dan hidup harmonis. Tapi semua hancur saat Bu Yati mulai memperlihatkan sikap aslinya. Ia cerewet, otoriter, dan merasa paling benar. Semua pekerjaan rumah dijatuhkan ke Rasti. Bahkan untuk menyapu halaman, memandikan ayam, menyuci pakaian, hingga mengepel tiap pagi, semua Rasti yang kerjakan. Sementara Bu Yati hanya duduk di ruang tengah, nonton sinetron sambil ngemil, dan kadang menyuruh Rasti menyisir rambutnya seperti anak raja. Raka, suami Rasti, hanyalah pria biasa yang lebih takut pada ibunya ketimbang membela istrinya. Ia bekerja di bengkel motor milik temannya, pulang sore, lalu langsung tidur. Kalau Rasti mengadu, Raka hanya menjawab singkat, "Sabar, dia itu ibu." Tapi sabar itu kini seperti tali yang makin tipis. Hari itu, Rasti terdiam lama di kamar mandi. Matanya menatap cermin retak. Ada garis merah di pipinya karena Bu Yati sempat menamparnya pagi tadi, hanya karena ia menyajikan teh terlalu panas. "Kau sengaja, ya? Mau bikin aku mati karena air mendidih ini?" teriak Bu Yati sambil membanting gelas ke lantai. Rasti hanya menunduk. Tak ada tangis, hanya rahangnya yang mengeras, matanya yang semakin kosong. Ia duduk di lantai kamar mandi, meremas ujung kerudungnya. Dalam hati, suara-suara mulai terdengar pelan, suara-suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara seperti desis, bisikan yang entah datang dari mana. "Mati. Kalau dia nggak ada, kau bebas. Kalau dia mati, kau bisa hidup." Hari itu Rasti memandangi pohon mangga yang berdiri di belakang rumah. Dulu, tempat itu jadi favorit almarhum ayah Raka. Tapi sejak meninggal, tak ada yang merawat halaman itu. Pohonnya rimbun, gelap, dan lembab. Di bawahnya, rerumputan tinggi dan beberapa alat kebun tua berserakan. Ada satu tali tambang yang menggantung dari dahan pohon. Dulunya dipakai ayah Raka untuk jemur kelapa. Tapi kini tali itu mulai berlumut, tergantung seperti menunggu takdir barunya. Rasti keluar rumah diam-diam. Ia berdiri di bawah pohon itu lama sekali, hanya berdiri, memandangi tali tersebut tanpa ekspresi. Hatinya mulai mengeras, seolah semua doa yang dulu pernah ia panjatkan telah kering. Rumah itu sudah tak punya doa, yang ada hanya dendam, amarah, dan luka yang tak bisa sembuh. Di dalam rumah, Bu Yati tertidur di kursi malas. Televisi masih menyala keras, menampilkan sinetron bertema perebutan warisan. Dan di balik dapur, balok kayu yang biasa dipakai menahan pintu dapur, kini tergeletak begitu saja, seolah memang sedang menunggu tangan yang tepat untuk mengangkatnya. Di bab berikutnya, kisah ini akan memasuki langkah pertama menuju kehancuran. Hari mulai merangkak sore. Cahaya matahari terpantul lesu di kaca jendela yang berdebu. Suasana rumah itu terasa lengang, nyaris sunyi seperti kuburan. Tak ada suara selain kipas angin yang mengeluarkan bunyi serak, dan detak jantung Rasti yang mulai tidak beraturan. Ia berdiri di depan dapur. Tangannya memegang balok kayu dengan erat. Entah dari mana keberanian itu muncul. Mungkin bukan keberanian. Mungkin hanya kemarahan yang sudah berubah bentuk menjadi kebencian murni. Kebencian yang tumbuh pelan, hari demi hari, tanpa disadari siapapun. Bahkan oleh Rasti sendiri. Bu Yati masih tertidur di ruang tengah. Napasnya berat, dan mulutnya terbuka sedikit. Di pangkuannya, sepotong bantal kecil dan sisa keripik singkong yang tadi dimakannya. Rasti memandangi wajah itu lama sekali.
Wajah yang seharusnya ia hormati sebagai ibu dari suaminya. Tapi hari ini, wajah itu justru menjadi sumber luka dalam hidupnya. Tangan Rasti berkeringat. Ia melangkah perlahan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sekarang, jarak mereka hanya 1 meter. Rasti menggenggam balok itu lebih kuat. Di benaknya terputar ulang semua kejadian yang membuatnya nyaris gila. Dari disiram air kotor, dimaki depan tetangga, dibohongi suami, hingga dihina tidak bisa punya anak. Waktu seakan berhenti ketika Rasti mengangkat balok itu setinggi bahu. 1 tarikan napas. 1 detik hening. Brak! Suara kayu menghantam tulang tengkorak terdengar seperti petir di dalam ruang yang sunyi. Tubuh Bu Yati terhentak, lalu terjatuh dari kursi malas. Wajahnya terbentur lantai. Darah mengalir pelan dari pelipisnya. Rasti mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah Bu Yati masih hidup atau tidak. Ia tidak berani menyentuhnya. Bu Yati, bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya mata terbuka setengah, dan napas yang pelan, sangat pelan, sampai-sampai nyaris tak terdengar. Rasti menangis dalam diam. Tapi air mata itu bukan tangisan penyesalan. Itu adalah tangisan orang yang baru menyadari bahwa batas sabarnya telah runtuh, dan ia baru saja menyeberangi garis yang tak boleh dilewati. Setengah jam berlalu. Rasti masih terduduk di lantai dapur. Ia memandangi tubuh mertuanya yang kini dibaringkan di atas tikar plastik. Darah di pelipis mulai mengering. Rasti menyeka wajahnya, lalu berdiri dan berjalan menuju belakang rumah. Ia menatap tali tambang itu. Entah mengapa, sejak dulu pohon mangga itu terasa sepi, menyeramkan. Tak pernah berbuah banyak, tapi daunnya selalu lebat. Rimbunnya tak memberi sejuk, justru memberi bayangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tangannya meraih ujung tali. Ia menariknya pelan, memastikan masih kuat. Lalu ia kembali ke dalam rumah, menyeret tubuh Bu Yati, langkah demi langkah. Seperti tubuh tanpa jiwa, Rasti berjalan seperti boneka yang kehilangan kendali. Mulutnya bergetar membaca istighfar, tapi langkah kakinya tetap menuntunnya ke bawah pohon mangga. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Hanya bunyi daun yang tergesek dan nafas Rasti yang berat seperti hendak meledak. Dengan tangan gemetar, ia mengikatkan tali itu ke leher mertuanya. Lalu, ia menariknya pelan, sampai tubuh itu tergantung diam, berayun pelan di bawah pohon mangga tua. Suara jemuran seng menyentuh tembok menjadi satu-satunya irama yang terdengar saat itu. Dan di kejauhan, seekor anjing melolong panjang, seolah menyambut dosa yang baru saja lahir ke dunia. Beberapa jam kemudian, Rasti membersihkan darah di lantai. Ia membakar baju dan kain pel, lalu mandi dengan air yang diberi potongan jeruk nipis dan garam, seperti petuah orang tua zaman dulu, agar tidak diganggu arwah penasaran. Saat Raka pulang, Rasti berpura-pura panik. Mas, Bu Yati nggak ada. Aku kira ke warung tadi, tapi udah sore belum balik juga. Raka langsung berlari keluar, mencari-cari ke warung, musola, hingga rumah tetangga. Hingga akhirnya, ia melihat kerumunan orang di belakang rumah. Teriakan histeris pecah dari sana. Ya Allah, Bu Yati, gantung diri. Mayat itu sudah ditemukan, dan tak seorang pun mencurigai Rasti. Semuanya percaya skenario yang ia buat. Katanya, Bu Yati memang akhir-akhir ini suka bengong, suka bicara sendiri, sering bilang ingin menyusul suaminya. Pemakaman digelar malam itu juga. Dan sejak hari itu, pohon mangga itu jadi tempat yang dihindari. Rasti berhasil, atau setidaknya, ia kira begitu. Sebab malam itu, angin bertiup tak seperti biasanya. Suara bisikan mulai terdengar, dan seekor anjing liar menatap tajam dari ujung jalan. Matanya merah menyala, seperti tahu apa yang telah terjadi. Malam itu hujan turun pelan. Rintik-rintik kecil mengetuk genting seperti bisikan-bisikan lirih dari langit. Rumah itu masih berantakan sejak kejadian tadi sore. Foto Bu Yati diletakkan di ruang tamu, berdampingan dengan dupa dan bunga melati. Wajahnya terlihat tenang dalam bingkai, tapi bagi Rasti, tatapan dalam foto itu seolah mengikuti kemanapun ia melangkah. Mas, aku mau tidur dulu ya, ucap Rasti pelan. Raka hanya mengangguk. Ia masih duduk di sudut ruang tamu, termenung, matanya sembab karena habis menangis. Ia belum percaya ibunya memilih jalan itu. Kalau aja aku lebih peka, gumamnya lirih. Rasti masuk ke kamar. Tapi malam itu bukan malam biasa.
Ia merasa dingin menusuk hingga ke tulang, padahal kipas tak dinyalakan. Ia memejamkan mata, memeluk bantal, berharap semua ini hanyalah mimpi. Tapi mimpi justru baru saja dimulai. Sekitar pukul 2 dini hari, suara pintu belakang terdengar berderit. Seperti ada yang mendorong pelan, lalu menutupnya kembali. Rasti membuka mata, duduk perlahan di atas kasur. Peluh dingin membasahi keningnya. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ia tak tahu kenapa. Ia bangkit, berjalan pelan menuju dapur, mengikuti suara yang datang entah dari mana. Sesampainya di dapur, tak ada siapa-siapa. Lampu kuning menggantung samar. Lalu tiba-tiba, angin dingin menerpa dari jendela kecil yang terbuka. Rasti menghampirinya, hendak menutup, tapi di luar, ia melihat sesuatu. Di bawah pohon mangga, tali tambang itu menggantung kembali. Padahal, kemarin sore, setelah jenazah diturunkan, Raka sudah memotongnya. Tali itu tergantung di tempat yang sama, bergoyang pelan, seakan ada yang baru saja turun dari sana. Rasti menahan napas. Matanya membesar. Ia mundur beberapa langkah dan menutup jendela secepatnya. Tapi tepat sebelum jendela tertutup rapat, ia mendengar suara yang membuat darahnya beku. Rasti. Suara perempuan tua. Pelan, dalam, dan penuh luka. Pagi harinya, Rasti terbangun dengan wajah pucat. Ia tak cerita apa-apa ke Raka. Ia hanya bilang kurang tidur. Tapi selama sarapan, ia tak bisa berhenti melirik jendela belakang. Raka yang tak menyadari perubahan istrinya, masih larut dalam duka. Aku mau ke bengkel dulu, kata Raka setelah selesai makan. Begitu Raka pergi, Rasti berjalan ke belakang rumah. Ia harus memastikan semuanya. Tapi saat ia tiba di bawah pohon mangga, tali itu tak ada. Tak bersisa. Tak ada jejak seutas pun. Bahkan rumput-rumput yang semalam terlihat terinjak, kini berdiri tegak seperti tak pernah disentuh manusia. Rasti menggeleng. Aku capek. Mungkin cuma mimpi. Tapi gangguan itu tak berhenti. Hari-hari berikutnya, Rasti mulai sering melamun. Ia lupa menyapu. Kadang lupa memasak. Bahkan ketika memasukkan cucian ke ember, ia merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh tengkuknya. Dan yang paling menyeramkan, ia mulai melihat sosok perempuan tua berdiri diam di ujung lorong rumah. Sosok itu tak bicara, hanya berdiri dan menghadapnya. Wajahnya samar, tapi Rasti tahu persis siapa itu. Buye. Malam keempat sejak kematian mertuanya, Rasti bermimpi terjatuh ke dalam sumur. Ia menjerit minta tolong, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Di dasar sumur, ia melihat tubuh Buyati sedang duduk, dengan tali tambang masih melingkar di lehernya, menatapnya tanpa berkedip. Kenapa kau gantung aku, Rasti? Rasti terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat. Raka terbangun dan memeluknya, mencoba menenangkan. Aku mimpi buruk, Mas. Raka mengusap kepala istrinya. Tapi di balik pelukannya, Rasti masih mendengar bisikan itu. Dan kali ini, bisikannya lebih dekat. Seperti di dalam telinga. Keesokan harinya, hal yang tak masuk akal terjadi. Ketika Rasti sedang menyapu halaman, seekor ayam tetangga masuk ke pekarangan rumah dan berjalan menuju pohon mangga. Tanpa sebab jelas, ayam itu tiba-tiba mengepakkan sayap, berlari tak tentu arah, lalu terjatuh, dan mati. Mata ayam itu terbuka lebar. Mulutnya menganga seperti habis menjerit. Rasti gemetar. Ia yakin betul, ada sesuatu di rumah ini yang mulai bangkit. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena arwah yang belum tenang. Dan ia mulai sadar, tali itu belum benar-benar putus. Hari-hari Rasti mulai hancur seperti lantai dapur yang retak karena bocor. Ia bukan lagi perempuan yang tersenyum pada pagi dan merapikan jilbabnya sebelum menyapu halaman. Kini, wajahnya pucat seperti kertas basah, matanya cekung seperti kurang tidur berminggu-minggu, dan bibirnya gemetar tiap kali melihat sudut-sudut rumah yang dulu terasa biasa saja. Semua berubah sejak malam ia menggantung mertuanya. Semua berubah sejak ia memegang balok itu. Pagi itu, Rasti sedang menyiram tanaman ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti di dekat pagar belakang. Dari kejauhan, ia melihat seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh berdiri mematung di ujung gang. Rasti menyipitkan mata. Perempuan itu tak bergerak, hanya menatapnya dari jauh. Tatapannya kosong, dingin, menusuk ke dalam. Saat Rasti berkedip sejenak, perempuan itu hilang. Tak ada siapa-siapa.
Hanya semak belukar dan angin pagi yang membawa bau tanah lembab. Rasti menatap ke langit. Awan menggantung kelabu. Seolah langit pun tahu ada rahasia busuk di rumah itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali masuk ke dapur. Tapi saat ia membuka pintu dapur, tubuhnya langsung kaku. Di lantai, ada jejak langkah berlumpur, kecil, seperti bekas telapak kaki seseorang yang baru keluar dari tanah. Jejak itu memanjang dari pintu belakang hingga ke dekat kompor, lalu berhenti di bawah gantungan sendok. Rasti mendekat dengan perlahan, menahan napas. Ia yakin semalam ia sudah mengepel semua lantai. Tak mungkin ada lumpur. Dan tak mungkin ada yang masuk. Tiba-tiba, sendok gantung di atasnya bergerak pelan. Satu sendok kecil bergoyang, beradu dengan sendok lainnya, lalu jatuh ke lantai. Bunyi logamnya membuat Rasti terlonjak. Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari ke kamar, mengunci pintu, dan meringkuk di balik selimut. Hatinya berdebar kencang. Suaranya tercekat. Matanya memandang langit-langit yang retak, seakan ingin kabur dari kenyataan yang terus menghantuinya. Sejak kejadian itu, Rasti mulai kehilangan kendali. Ia bicara sendiri, sering berdiri di depan cermin lama sekali, kadang menangis, kadang tertawa pelan seperti orang kesurupan. Raka mulai menyadari ada yang tak beres, tapi ia masih menyangka istrinya hanya stres karena kehilangan ibunya. Ia bahkan menyarankan Rasti untuk istirahat ke rumah orang tuanya, tapi Rasti menolak keras. Aku nggak bisa ninggalin rumah ini. Aku harus di sini. Harus di sini. Ucapnya dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan. Suatu malam, saat Raka sudah tertidur, Rasti terbangun karena mendengar suara pintu terbuka sendiri. Ia mengintip dari balik tirai kamar. Di ruang tamu, ia melihat bayangan samar Bu Yati duduk di kursi malas. Badannya bungkuk, rambutnya kusut, dan di lehernya tergantung tali tambang yang sama, masih berdarah. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu mengangkat tangannya pelan, menunjuk langsung ke wajah Rasti. Tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk, dan menghilang. Rasti menjerit keras, hingga membuat Raka terbangun. Ia mengguncang tubuh istrinya yang ketakutan, tapi Rasti hanya menangis dan menutup wajahnya dengan bantal. Aku salah, Mas, aku salah. Esoknya, Rasti tak keluar kamar seharian. Ia menolak makan, menolak bicara. Raka mulai bertanya-tanya, tapi Rasti terus diam. Sampai malamnya, ia kembali bicara sendiri. Bu Yati masih di sini. Dia belum pergi. Dia masih di sini. Aku bisa dengar napasnya. Aku bisa cium bau tubuhnya. Tak ada yang bisa menenangkan Rasti. Ia mulai menarik rambutnya sendiri, menggigit jarinya hingga berdarah. Suatu sore, saat Raka pulang, ia mendapati istrinya duduk di dapur, menatap kompor yang menyala, dengan wajah kosong dan tangan terjulur ke api. Jari-jarinya melepuh, tapi ia tak bergerak. Rasti, kamu kenapa? Teriak Raka sambil menarik tangannya. Rasti hanya menatapnya sambil berbisik. Aku cuma mau rasa sakit ini hilang, Mas. Malam itu, Raka membawa istrinya ke pengobatan alternatif. Tapi setiap orang pintar yang mencoba menyentuh Rasti, akan merasa perih di tangan, seperti terbakar. Salah satu ustaz bahkan berkata, istrimu menyimpan sesuatu yang sangat gelap. Rumahmu sudah bukan tempat manusia lagi. Ada yang marah. Sangat marah. Raka bingung. Ia tak tahu harus percaya siapa. Tapi yang ia tahu, Rasti bukan lagi wanita yang ia nikahi 2 tahun lalu. Sementara itu, di belakang rumah, pohon mangga yang dulu tak pernah berbuah, kini mulai menumbuhkan satu buah kecil. Warnanya merah kehitaman, bentuknya aneh, dan baunya seperti darah. Dan tepat malam itu, anjing liar kembali muncul di sekitar pagar. Jumlahnya 5 ekor. Mereka hanya berdiri, menatap rumah itu dalam diam. Tak menggonggong, tak berlari, hanya diam, seolah menunggu perintah. Dari arah belakang rumah, angin berdesir kencang. Daun-daun kering beterbangan. Suara langkah kaki terdengar pelan melewati dapur. Rasti yang sedang duduk di kamar mendadak menoleh. Bu? Langit menggantung kelabu sejak pagi. Matahari seolah tak ingin menampakkan dirinya di atas rumah itu. Burung-burung yang biasa berkicau di genteng kini tak lagi muncul. Bahkan angin pun seperti enggan menyentuh daun-daun di halaman. Semua terasa mati. Dingin. Menekan dada seperti beban yang tak terlihat. Rasti duduk di tepi ranjang dengan tubuh lunglai. Wajahnya pucat,
Mata bengkak karena terlalu sering menangis dalam diam. Tapi hari itu ada yang berbeda. Ia tak hanya ketakutan. Ia mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia merasa seperti ada dua suara dalam kepalanya. Yang satu menyesal, yang satu lagi terus mendorongnya untuk bertahan dalam dosa. Saat Raka pergi ke bengkel, Rasti memberanikan diri membuka kamar Bu Yati. Sejak kejadian itu, kamar tersebut selalu terkunci. Tapi entah mengapa hari ini pintunya terbuka sedikit. Seperti memang sengaja menunggu seseorang masuk. Langkah Rasti gemetar ketika melewati ambang pintu. Aroma pengap langsung menyeruak, bercampur bau melati basi dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia berdiri di tengah ruangan, memandangi foto Bu Yati yang masih tergantung di dinding. Fotonya agak miring. Dalam bingkai itu, senyum Bu Yati terasa lain. Bukan ramah, tapi menuduh. Ia mendekati tempat tidur. Spraynya masih sama, tak berubah sejak terakhir kali Bu Yati tidur di situ. Rasti duduk perlahan, mengelus bantal yang dulu sering digunakan mertuanya. Tapi saat bantal itu diangkat, wajahnya langsung memucat. Seekor bangkai cicak tergeletak di bawahnya. Tubuhnya membusuk, penuh belatung, dan mengeluarkan bau tajam. Tapi bukan itu yang membuat Rasti gemetar. Di samping bangkai cicak itu, ada segumpal rambut manusia, ikal, putih, persis seperti rambut Bu Yati. Rasti melempar bantal itu dan berlari keluar kamar, menutup pintu sambil terisak. Ia memeluk dirinya sendiri di pojok ruang tengah, menggigit kuku sampai berdarah. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ini bukan kebetulan. Ini pesan. Dan malamnya, pesan itu semakin jelas. Pukul 12 malam, Rasti terbangun karena mendengar suara air menetes dari kamar mandi. Ia melangkah pelan, menahan napas. Tapi ketika membuka pintu, kamar mandi itu kosong. Hanya air keran yang menetes perlahan. Ia menunduk hendak mematikan keran, tapi di cermin atas wastafel, ada tulisan samar yang seperti ditulis dengan jari basah. Tulisan itu membentuk 3 kata. Aku belum pergi. Rasti terlonjak. Ia mundur sambil berteriak lirih, menabrak pintu, lalu jatuh terduduk. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat, tapi seluruh tubuhnya menggigil. Jam 2 dini hari, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dapur. Di tengah ruangan, ada kursi rotan tua, dan di atasnya duduk sosok Bu Yati. Lehernya masih tergantung tali tambang, tapi wajahnya tersenyum tenang. Kamu pikir semua berakhir waktu kamu gantung aku, Rasti? Katanya pelan. Rasti berusaha menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya tak bisa bergerak. Bu Yati berdiri, menyeret ujung tali yang masih menempel di lehernya, lalu mendekati Rasti pelan-pelan. Darahku belum kering. Dosamu belum ditimbang. Tapi Allah tidak tidur, nak. Tiba-tiba api membakar seluruh dapur dalam mimpi itu. Rasti melihat dirinya sendiri memegang balok kayu yang sama, tapi wajahnya bukan lagi dirinya. Wajahnya berubah menjadi hitam, matanya merah, dan tubuhnya dipenuhi belatung. Rasti terbangun dengan jeritan panjang. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia menatap tangannya sendiri dan mendapati luka kecil seperti bekas gigitan. Tapi ia tak tahu dari mana datangnya. Esoknya, ia mulai mendengar suara anjing di pagi hari. Bukan hanya satu, tapi banyak. Gonggongan mereka terdengar dari berbagai arah. Dan anehnya, tiap kali Rasti mencoba mengintip keluar, tak ada satupun anjing yang terlihat. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh dari rumah mereka. Ada yang mengaku melihat bayangan wanita tua di dapur. Ada pula yang bilang setiap malam ada suara sendok jatuh dari dalam rumah, padahal semua orang sudah tidur. Raka semakin bingung. Ia mencoba mengajak Rasti untuk periksa ke dokter jiwa. Tapi Rasti hanya tertawa kecil, lalu menatap suaminya tajam. Kalau kamu tahu apa yang aku simpan, Mas, kamu gak akan bisa tidur semalaman. Raka mundur perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut dengan istrinya sendiri. Dan saat malam mulai turun, Rasti duduk di dekat jendela, memandangi pohon mangga yang kini mulai berbuah lebih banyak dari biasanya. Buahnya merah kehitaman. Dan dari sela-sela daunnya, ia melihat sesuatu bergerak. Tali tambang itu muncul lagi. Tergantung seperti semula. Ayunannya pelan, seolah menunggu satu tubuh lagi untuk digantung. Langit malam di atas rumah itu kini tak lagi berbintang. Awan menggulung pekat,
seolah menutupi langit dari penglihatan manusia. Angin malam yang biasanya membawa hawa sejuk, kini terasa panas dan menyengat. Di dalam rumah, Rasti duduk membelakangi cermin besar di kamar, tubuhnya gemetar, pelipisnya basah oleh keringat. Sudah hampir 1 minggu sejak kejadian itu, tapi suara Bu Yati masih terus memanggilnya. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari dalam sumur tetangga yang kosong, dan malam ini, dari dalam dirinya sendiri. Raka sudah tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba bersikap seperti biasa, tetap pergi bekerja dan menyuruh Rasti untuk memperbanyak istirahat. Tapi ada yang mengganjal di hatinya. Tatapan istrinya bukan seperti Rasti yang dulu. Matanya kosong, sering menyendiri, dan berbicara pada dirinya sendiri di sudut ruangan. Sore itu, Raka pulang lebih cepat. Ia membawakan bubur kesukaan Rasti. Tapi saat masuk rumah, aroma amis langsung menyergap hidungnya. Ia memanggil nama istrinya, tapi tak ada sahutan. Ia keliling rumah, dan akhirnya menemukan Rasti duduk bersila di halaman belakang, tepat di bawah pohon mangga. Di sekelilingnya, berserakan rambut, kulit jeruk, potongan bunga kenanga, dan kertas-kertas doa yang sudah hangus separuh. "Rasti, kamu ngapain?" Suara Raka berat dan gugup. Rasti mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan tanah. Ia tersenyum samar. "Aku cuma berusaha berdamai, Mas. Sama yang udah aku gantung." Raka terdiam. Ucapan itu seperti petir yang memecah langit batinnya. Ia maju 2 langkah, menarik tangan istrinya dan mencoba membawanya masuk rumah. Tapi sebelum keduanya sempat berdiri, seekor anjing liar melompat dari semak-semak dan menyalak ganas ke arah mereka. Anjing itu besar, berbulu coklat kusam, matanya merah menyala, lidahnya menjulur dengan busa menetes dari sudut mulut. Raka berdiri di depan Rasti, mencoba mengusir anjing itu dengan kayu, tapi anjing itu tak mundur. Ia malah memanggil 2 ekor lain dari belakang rumah. Kini ada 3 ekor anjing liar mengelilingi halaman. Gigi-gigi mereka terbuka lebar. Nafas mereka berat, penuh amarah, seperti tahu darah siapa yang harus dibayar malam itu. "Mas, mereka tahu," bisik Rasti ketakutan. Salah satu anjing menyerang. Raka menangkisnya dengan balok, tapi 2 lainnya menerkam Rasti. Ia menjerit, tubuhnya roboh ke tanah. Taring tajam menancap di lengannya. Satu lagi menggigit betisnya, mencabik kulitnya hingga robek. Darah langsung mengucur deras. Raka berteriak dan menendang anjing-anjing itu sekuat tenaga. Dengan sisa tenaga, ia berhasil mengusir mereka. Anjing-anjing itu lari terbirit, meninggalkan tubuh Rasti yang menggelepar di tanah, berlumur darah. Raka mengangkat istrinya sambil menangis, lalu membawanya ke klinik desa yang tak jauh dari situ. Sepanjang jalan, Rasti menggigil, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Ia tak menangis, tapi matanya kosong. Nafasnya pendek dan terbata-bata. Sesampainya di klinik, petugas medis langsung menangani luka-lukanya. Perban dibalutkan, suntikan diberikan, dan dokter berkata dengan wajah serius, "Kita harus observasi selama beberapa hari. Kemungkinan besar dia kena rabies. Ini bukan gigitan biasa." Raka menunduk. Ia menggenggam tangan istrinya sambil berdoa dalam hati. Tapi Rasti hanya tersenyum kecil. Tatapannya menembus langit-langit ruangan. "Mas, kalau aku mati, tolong kuburkan aku di bawah pohon mangga itu ya. Jangan ngomong begitu, sayang. Kamu akan sembuh." "Enggak, Mas. Itu pohon saksi segalanya. Dia udah lihat semuanya. Dia tahu." Raka hanya menatap wajah istrinya yang makin pucat. Malam itu, Rasti mengigau hebat. Ia menjerit-jerit di ranjang, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Petugas medis mencoba menenangkan, tapi Rasti terus berteriak, "Bu, ampun, Bu, jangan tarik aku. Jangan, aku belum siap. Aku belum siap." Hingga akhirnya tubuhnya menggigil hebat. Suara jeritannya mengecil, lalu hening. Dokter datang terburu-buru. Raka ditahan di luar ruang perawatan. Beberapa menit yang terasa seperti jam, lalu pintu terbuka. "Maaf, istri Anda tidak bisa diselamatkan." Raka jatuh terduduk di lantai. Air matanya tumpah. Dan malam itu, pohon mangga di belakang rumah Raka kembali bergoyang pelan, tanpa angin. Buah-buahnya yang merah kehitaman jatuh satu persatu, mengeluarkan aroma amis seperti darah lama yang belum kering. Dan jauh di kejauhan, anjing-anjing itu melolong panjang,
seakan menandai kematian yang baru saja mereka hantarkan. Pagi itu mendung masih menggantung, seolah langit belum mau mengizinkan cahaya menyentuh tanah tempat tubuh Rasti dimakamkan. Di bawah pohon mangga yang masih basah oleh embun dan sisa hujan semalam, sebuah liang telah digali. Warga sekitar membantu menggali tanah sambil bergumam lirih, sebagian karena prihatin, sebagian lagi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Raka berdiri kaku di sisi lubang makam. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan jemarinya gemetar memegang kerah baju koko yang lusuh. Di sampingnya, seorang ustaz tua membaca doa pelan. Suara bacaan itu seakan terpantul lemah dari batang pohon mangga yang dia membisu. Tak ada banyak pelayat, hanya beberapa tetangga dan kerabat jauh. Banyak warga yang memilih menghindar. Mereka mulai takut dengan rumah itu. Terlalu banyak cerita yang menyebar. Terlalu banyak suara yang terdengar dari balik dinding. Tubuh Rasti diturunkan ke dalam tanah. Di dalam kafan putih itu, luka-luka bekas gigitan anjing masih meninggalkan jejak. Tapi wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang. Seperti telah menyerahkan seluruh dirinya kepada sesuatu yang tak bisa dilihat. Setelah tanah ditimbun, Raka duduk lama di sisi makam. Ia tak bicara. Hanya menatap pohon mangga yang kini berdiri angkuh dengan buah-buah merah kehitaman yang menggantung tak wajar. Satu di antaranya jatuh pelan, membentur tanah basah tepat di dekat nisan istrinya. Buah itu pecah, dan menebarkan aroma busuk yang menusuk. Sejak malam kematian Rasti, Raka mulai merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur saat tengah malam. Piring di rak dapur bergoyang sendiri, dan kadang jatuh tanpa sebab. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah aroma. Setiap malam, sekitar jam 2, aroma busuk seperti darah bercampur bunga melati akan memenuhi seluruh rumah. Aroma itu datang dari arah belakang, dari pohon mangga. Raka mencoba bertahan. Ia mencoba tidur dengan membaca zikir, memperbanyak doa, dan menyiram air yasin di sekeliling rumah. Tapi semuanya tak memberi hasil. Sebaliknya, setiap ia membaca ayat suci, lampu akan berkedip, angin akan masuk dari celah jendela, dan daun-daun pohon mangga akan bergoyang seperti sedang mendengar. Puncaknya terjadi 5 hari setelah pemakaman. Malam itu, Raka mendengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Ia mengintip dari jendela dapur, dan melihat seseorang berdiri diam di bawah pohon mangga. Seseorang dengan rambut panjang, berpakaian putih, berdiri membelakangi rumah. Raka memicingkan mata. Tapi ketika sosok itu perlahan menoleh, hatinya nyaris berhenti berdetak. Itu Rasti. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di lengannya masih terlihat bekas gigitan yang belum mengering. Tapi tubuhnya utuh, tegap, berdiri seolah belum dikuburkan. Raka mundur dengan panik, menabrak kursi. Tapi saat ia melihat lagi ke jendela, sosok itu sudah tak ada. Ia memutuskan malam itu untuk tidur di musola desa. Tapi bahkan di sana, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, Rasti duduk di atas makamnya sendiri, memeluk lutut dan menangis. Di sampingnya berdiri sosok Buyati, dengan tali tambang tergantung di lehernya, menatap Raka tajam. Kau terlalu percaya. Kau tak pernah tanya. Kini semua sudah terlambat, ucap Buyati dalam mimpi itu. Esoknya, Raka kembali ke rumah dengan langkah lunglai. Ia mulai mencari-cari barang milik Rasti, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Dan di balik lemari pakaian, di bawah tumpukan mukena dan kain lusuh, ia menemukan sebuah buku kecil, seperti catatan harian. Tangannya gemetar saat membukanya. Halaman pertama tertulis, "Kalau suatu saat aku mati, dan kau menemukan buku ini, tolong bacalah. Jangan bakar. Jangan buang. Karena ini bukan hanya catatan. Ini pengakuan." Raka menelan ludah. Ia membaca pelan-pelan setiap tulisan, setiap coretan, dan setiap kalimat yang ditulis dengan tinta hitam. Dalam buku itu, Rasti mengakui semuanya. Mulai dari perasaannya terhadap Buyati, amarah yang dipendam bertahun-tahun, kejadian di sore itu, dan akhirnya, keputusan mengikat tali tambang di leher mertuanya dan menggantungnya dengan tangannya sendiri. Raka menjatuhkan buku itu. Napasnya terhenti. Ia menatap lantai dengan tatapan kosong. Semua selama ini adalah dusta. Kematian ibunya bukan karena bunuh diri, tapi dibunuh oleh wanita yang setiap malam ia peluk di ranjang. Dan yang paling menyakitkan, wanita itu meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, lalu dikuburkan di bawah pohon yang menjadi saksi kejahatannya sendiri. Sejak hari itu,
Raka tak pernah lagi tidur di rumah. Ia hanya datang untuk menyapu dan memastikan rumah itu tidak dihancurkan orang. Tapi ia tak lagi berani masuk ke kamar istrinya. Karena setiap kali membuka pintu kamar itu, aroma busuk yang sama akan kembali hadir, menyambutnya seperti tangan tak kasat mata. Dan di malam ketujuh, saat bulan tertutup awan sepenuhnya, tali tambang itu kembali tergantung. Tapi kali ini, dengan simpul yang masih basah. Waktu berjalan lambat di rumah itu. Sejak kematian Rasti dan terbongkarnya rahasia dalam buku harian, rumah kecil di ujung gang itu menjadi tempat yang dihindari banyak orang. Anak-anak tak lagi berani bermain layangan di halaman depan. Para tetangga memilih menutup pintu rapat saat matahari mulai tenggelam. Bahkan penjual sayur pun enggan lewat terlalu dekat. Raka tinggal seorang diri. Ia sudah berhenti dari bengkel. Ia jarang bicara, jarang makan, dan setiap malam hanya duduk di teras, menatap pohon mangga yang terus tumbuh tinggi, dengan buah-buah gelap yang makin banyak dan makin berat menggantung. Setiap buah yang jatuh akan pecah, dan aroma amis bercampur tanah basah langsung menyebar. Ia sudah mencoba menjual rumah itu, tapi tak ada yang mau membeli. Bukan karena harganya mahal, tapi karena kisah yang membungkusnya terlalu kelam. Cerita tentang seorang menantu yang menggantung ibu mertua, lalu diterkam anjing dan mati membawa kutukan, sudah tersebar luas. Dan cerita itu bukan dongeng. Semua tahu, semua melihat, dan beberapa bahkan mengaku, mendengar sendiri suara langkah kaki di malam hari dari balik dinding rumah kosong itu. Malam ke-14 sejak kematian Rasti, Raka kembali terbangun karena suara yang tak asing. Suara langkah kaki. Tapi bukan di luar. Suara itu datang dari dalam rumah. Dari lantai ruang tengah. Kayu yang diinjak terdengar melengkung. Seperti biasa. Pelan. Teratur. 1, 2, 3 langkah. Lalu berhenti. Raka membuka matanya perlahan. Ia tidur di kamar depan. Pintu tak pernah dikunci. Bukan karena berani, tapi karena sudah lelah melawan. Ia memejamkan mata kembali. Berharap suara itu hanya ilusi. Tapi suara langkah itu justru mendekat. Pelan. Berat. Seolah yang melangkah sedang menyeret sesuatu bersamanya. Tiba-tiba, gagang pintu kamar bergetar. Sepersekian detik, Raka menahan napas. Lalu terdengar suara. Kletak. Pintu terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri sosok wanita berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan tali tambang tergantung di bahu kirinya. Wajahnya tak jelas, tapi aroma tubuhnya menyengat seperti daging busuk yang dibalut parfum melati. Sosok itu tidak melangkah masuk, hanya berdiri di sana, dan berkata pelan, "Kau belum kuburkan aku di tempat yang benar." Raka berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menangis sambil menutup wajah, lalu pingsan di tempat tidur. Pagi harinya, ia ditemukan tetangganya dalam keadaan demam tinggi. Mulutnya terus menggumam, "Tolong, tolong jangan tarik aku, jangan ikat aku, tolong." Ia dibawa ke rumah sakit, tapi selama 3 hari tak sadarkan diri. Dan di hari keempat, ketika ia terbangun, ia langsung meminta dipulangkan. Ia bersikeras harus pulang, harus menemui seseorang, harus mengakhiri sesuatu. Malam itu, Raka menggali ulang makam Rasti. Ia menggali dengan tangan kosong, menangis di sela tanah yang dingin dan berat. Beberapa warga mencoba menghentikannya, tapi tak kuasa. Ada sesuatu dalam diri Raka malam itu yang tidak bisa dijelaskan. Matanya seperti orang kesurupan, tapi tubuhnya seperti diberi tenaga yang tidak manusiawi. Setelah liang terbuka, ia menemukan kain kafan Rasti mulai hancur, tapi wajahnya masih utuh. Anehnya, tubuh itu seperti tidak membusuk, seolah memang belum benar-benar mati. Raka menatap wajah itu lama sekali, lalu memeluknya sambil menangis. "Aku minta maaf, kenapa aku nggak pernah tanya? Kenapa aku percaya begitu saja?" Tiba-tiba, dari dalam kafan itu, mata Rasti terbuka. Raka terlonjak mundur, tapi tubuh itu tak bergerak. Mata itu terbuka, lalu menutup perlahan kembali. Raka menutup liang itu dengan tangannya sendiri. Setelah selesai, ia tidak kembali ke rumah. Ia berjalan ke musola, lalu sujud lama sekali di sajadah usang. Sejak malam itu, rumah di ujung gang itu dibiarkan kosong. Tak ada lagi yang tinggal. Tapi orang-orang yang lewat akan selalu mempercepat langkah saat melewatinya, karena setiap malam Jumat akan terdengar langkah kaki pelan dari dalam rumah. Langkah yang berat, teratur, dan tak pernah benar-benar pergi. Dan di halaman belakang,
pohon mangga itu masih berdiri. Masih berbuah. Masih menunggu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raka meninggalkan rumah itu. Tanah yang dulunya dijaga rapi oleh tangan Rasti kini dibiarkan tumbuh liar. Rerumputan meninggi hingga lutut. Daun-daun kering menumpuk di sudut-sudut rumah. Ket tembok mulai mengelupas, dan kaca jendela buram dipenuhi debu. Rumah itu benar-benar ditinggalkan. Tapi anehnya, tetap utuh. Tak ada satupun orang yang berani menyentuhnya. Para tetangga pun diam-diam membuat kesepakatan tak tertulis. Tak ada yang boleh masuk ke pekarangan. Tak ada yang boleh memetik buah mangga dari pohon di belakang rumah, meski warnanya menggoda dan jumlahnya selalu berlimpah. Karena semua tahu, buah itu bukan buah biasa. Mereka bilang, itu adalah buah darah. Pada suatu sore, seorang anak kecil dari gang sebelah, Rehan namanya, tertarik melihat buah mangga yang menjuntai rendah ke arah pagar. Warnanya merah pekat, besar, dan menggoda. Ia tak tahu apa-apa soal kisah lama. Ia belum cukup umur untuk mengerti tentang dosa dan kematian. Dengan polosnya, Rehan masuk melalui celah pagar yang terbuka, berjalan ke arah pohon mangga, dan melompat kecil untuk memetik satu buah yang menggantung rendah. Tapi begitu tangannya menyentuh batang buah itu, ia menjerit kencang. Tubuhnya tersentak, tangannya terbakar merah, dan buah itu langsung pecah seperti daging busuk, mengeluarkan cairan hitam yang lengket dan bau busuk menyengat. Orang-orang datang tergopoh-gopoh. Anak itu dibawa pulang dalam keadaan menggigil ketakutan. Tangannya bengkak, matanya melotot, dan ia terus mengigau. Ada yang tarik aku dari tanah, tangannya dingin. Dia pegang tali, dia pegang tali. Kejadian itu membuat warga kembali resah. Mereka berkumpul di balai RT dan meminta rumah itu dibongkar saja. Tapi seorang ustaz tua dari kampung sebelah menolak. Ia bilang, rumah itu bukan benda. Ia sudah menjadi tempat tinggal bagi yang tak terlihat. Jangan ganggu, kalau tidak ingin diganggu. Akhirnya, diputuskan rumah itu akan dibiarkan. Tapi pagar diberi tanda. Kayu disilang. Tulisan larangan dipaku di depan gerbang. Semua orang paham. Tidak ada yang bermain di situ. Tidak ada yang lewat setelah maghrib. Dan jangan pernah menatap pohon mangga itu terlalu lama. Sementara itu, Raka hidup mengembara. Ia tak kembali ke rumah. Ia bekerja serabutan di kota sebelah, menyewa kamar kecil di belakang pasar. Tubuhnya makin kurus, wajahnya tirus, dan matanya sayu seperti orang yang sudah tidak punya gairah hidup. Tiap malam, ia menangis dalam diam. Kadang bermimpi melihat Rasti duduk di sisi tempat tidurnya, menangis sambil menggenggam balok kayu. Kadang bermimpi melihat ibunya tergantung di pohon mangga sambil memanggil namanya. Ia tahu, keduanya belum tenang. Dan itu salahnya. Sampai suatu malam, Raka kembali ke rumah itu. Sendirian. Dalam diam. Ia berdiri di depan gerbang dengan senter di tangan dan sebotol air doa di saku jaketnya. Ia melangkah masuk dengan pelan. Dan saat kaki kanannya menyentuh tanah halaman, udara berubah dingin. Sangat dingin. Lampu senter mulai redup. Angin seolah berputar hanya di sekelilingnya. Langkahnya berat, tapi ia tetap berjalan. Membuka pintu rumah yang kini telah rapuh dan berderit saat disentuh. Aroma lembab langsung menyergap. Dan dari dalam, ia melihat ruang tamu masih seperti terakhir ia tinggalkan. Bahkan sandal Rasti masih di dekat pintu. Ia masuk ke kamar Rasti, duduk di atas kasur, dan mulai membaca istighfar dalam hati. Ia tak tahu harus bicara pada siapa, tapi ia ingin menyampaikan semuanya. Ia ingin meminta maaf. Pada ibunya, pada Rasti, pada dirinya sendiri. Air mata jatuh pelan. Tapi di luar, di halaman belakang, pohon mangga itu mulai bergoyang pelan. Bukan karena angin. Dari jendela belakang, Raka melihat sesuatu tergantung di dahan tengah pohon. Tali tambang. Masih sama. Masih basah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara pintu belakang terbuka sendiri. Langkah kaki masuk perlahan. Berat. Lambat. Seperti menyeret beban. Raka mematung. Mulutnya komat-kamit. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Langkah kaki itu mendekat. Lalu berhenti di ambang pintu kamarnya. Hening. Tak ada angin. Tak ada suara. Hanya ketukan pelan di daun pintu. 3 kali. Tok, tok, tok. Dan suara pelan. Lirih. Tapi sangat jelas. Kubur aku lagi. Kali ini di tempat yang benar. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Raka.
Setelah suara itu terdengar dari balik pintu, ia tidak berani bergerak sedikit pun. Tubuhnya seperti tertambat oleh beban yang tak terlihat. Lidahnya keluh, otaknya penuh suara-suara yang saling bertubrukan. Dan satu suara terdengar paling jelas, suara perempuan dengan nada bergetar, memohon, dan menyayat. Kubur aku lagi. Kali ini di tempat yang benar. Pintu tak terbuka. Tidak ada yang masuk. Tapi udara di dalam kamar berubah beku. Dinding-dinding bergetar pelan. Jendela berdecit meski tak disentuh. Raka perlahan memberanikan diri berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Ia buka perlahan. Tubuhnya gemetar seperti habis jatuh dari tempat tinggi. Koridor rumah gelap. Tapi di ujung lorong menuju dapur, ada bayangan yang berdiri diam. Bayangan itu perempuan. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah, dan bahunya miring sebelah seolah sedang menahan beban. Raka tahu siapa itu. Ia tak berani memanggil. Ia hanya menunduk. Perlahan, bayangan itu memutar tubuhnya, berjalan menuju pintu belakang, lalu menghilang dalam gelap. Raka mengikuti pelan. Ia membawa senter dan air doa yang ia bawa dari kota. Di tangannya juga tergenggam buku doa kecil yang dulu diberikan ustaz tempat ia pernah mengadu. Langkahnya terhenti di halaman belakang. Pohon mangga itu berdiri tegak, menjulang, seolah makin tinggi dari terakhir kali ia lihat. Buah-buahnya bergelantungan dengan warna merah kehitaman seperti luka lama yang tak pernah mengering. Tepat di bawah pohon itu, tanah tampak retak. Bekas liang makam yang dulu ia gali, kini tampak berbeda. Tidak rata, tidak tenang. Seperti habis dibongkar. Seperti ingin bicara. Raka berdiri di sana lama sekali. Ia membaca ayat-ayat pendek dengan suara bergetar. Air doa disiramkan perlahan ke atas tanah. Tapi saat percikan air pertama menyentuh tanah itu, angin besar tiba-tiba berembus dari arah pohon. Daun-daun beterbangan. Langit yang semula mendung menjadi hitam legam. Dan dari dalam rumah, terdengar suara sendok jatuh berulang-ulang, seolah ada yang merobek rak dapur dan membanting semua isinya ke lantai. Raka menggigil. Tapi ia tetap berdiri. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhir. Ia tak bisa lari lagi dari dosa keluarganya. Ia kembali ke dalam rumah, mengambil cangkul tua dari gudang, lalu kembali ke pohon. Tanpa menunggu siapapun, ia mulai menggali. 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop. Peluh membanjiri wajahnya. Udara makin pekat, dan mata Raka mulai kabur. Tapi ia terus menggali. Sampai akhirnya, cangkulnya mengenai sesuatu. Bukan batu, bukan akar, tapi sesuatu yang empuk dan basah. Ia bersimpuh, menyingkirkan tanah dengan tangan. Lalu, tampaklah sisa-sisa kain kafan yang lusuh, basah oleh tanah dan darah yang membatu. Wajah Rasti muncul di sela-sela sobekan kafan. Masih utuh. Matanya tertutup, tapi bibirnya seperti tersenyum. Entah senyum apa. Raka menggali lebih dalam, lalu mengganti kain kafan dengan yang baru. Ia memindahkan jenazah itu ke kain putih bersih yang ia bawa, menyiramkan air doa dengan lembut, dan memeluk jenazah itu sekali lagi sebelum menutupnya dengan tanah yang baru. Kali ini, ia tidak menguburkan jenazah di bawah pohon. Ia menggali di tanah lapang, jauh dari akar-akar yang dahulu mencengkeram tali gantungan. Di tempat baru, Raka menanam nisan kayu kecil yang ia ukir sendiri dengan pisau dapur. Tertulis hanya 1 kalimat, yang tak pernah dimengerti. Setelah semuanya selesai, malam terasa sedikit tenang. Angin berhenti, dan suara binatang malam mulai terdengar kembali. Tapi sebelum pulang, Raka berdiri di depan pohon mangga itu sekali lagi. Menatapnya lama, tali tambang masih tergantung. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tali itu bergerak, perlahan turun, lalu jatuh ke tanah. Dan dari atas pohon, seekor burung hitam terbang meninggalkan cabang teratas. Suaranya melengking panjang, seperti tangis, atau seperti tawa yang jauh. Raka mengubur tali itu di dekat akar, menimbunnya dengan tanah, lalu berdiri dan menatap langit yang mulai menunjukkan bintang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tak tahu apakah semua ini benar-benar berakhir. Tapi ia tahu satu hal, dosa tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu, tumbuh, diam-diam, di tempat yang tak diduga. Hari-hari setelah penguburan ulang jenazah Rasti berjalan tenang, terlalu tenang malah. Raka mulai berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Tak ada lagi langkah kaki di malam hari. Tak ada lagi tali gantung yang muncul tiba-tiba.
Pohon mangga pun tampak biasa. Daunnya berguguran seperti pohon pada umumnya, dan buah-buah kehitaman itu tak lagi muncul. Raka sempat berpikir untuk membersihkan rumah, membereskan kembali kamar yang sejak dulu tak tersentuh, dan mungkin, suatu hari, tinggal kembali di sana. Tapi malam keempat setelah penguburan, ketenangan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan dari teror sebelumnya. Malam itu, angin kembali bertiup. Tapi bukan angin biasa. Angin itu seolah berbisik dari balik ventilasi, seperti ucapan pelan yang terlalu dekat dengan telinga. Raka sedang duduk di ruang tamu, membaca Al-Quran kecil milik almarhum ayahnya. Ia baru sampai surat Yasin ketika tiba-tiba, lampu gantung berayun sendiri, padahal jendela-jendela tertutup rapat. Raka berhenti membaca. Nafasnya tertahan. Ia memandang ke arah jendela. Di luar sana, gelap. Tapi di balik kaca yang buram oleh embun, samar-samar muncul bentuk wajah. Bukan bayangan, tapi wajah. Wajah seorang perempuan tua. Mata sayu, kulit keriput, bibir menghitam, dan lehernya miring sebelah. Buye! Raka menjatuhkan mushaf kecil itu. Ia bangkit, melangkah mundur. Namun wajah itu tetap di sana, menatapnya dari luar jendela. Lalu, perlahan, wajah itu menghilang. Bukan seperti bayangan yang pudar, tapi seperti benar-benar menjauh. Lalu lenyap. Raka menjerit dan berlari keluar rumah, tapi halaman belakang kosong. Tak ada siapapun. Tak ada jejak kaki. Tak ada tali. Tak ada pohon yang bergerak. Tapi dari arah kamar Buyati yang dulu selalu dikunci, terdengar suara pintu terbuka. Raka kembali masuk. Ia mendekat ke kamar itu perlahan, dengan napas memburu. Pintu terbuka sedikit. Dan dari celahnya, keluar aroma melati, dicampur bau amis yang sangat familiar. Bau darah yang mengering di udara. Ia menahan napas, lalu membuka pintu perlahan. Kamar itu gelap, tapi ada cahaya samar dari pojok ruangan, seolah ada lilin menyala di lantai. Di atas lantai kayu itu, tampak sesuatu. Tikar lusuh, bantal kecil, dan di atasnya, balok kayu tua yang masih bernoda hitam. Balok yang sama. Balok yang dulu digunakan Rasti untuk memukul mertuanya. Di samping balok itu, tergeletak selembar kertas. Tertulis dengan tangan gemetar. Satu dosa telah dikubur, tapi satu lagi belum ditebus. Raka gemetar hebat. Ia jatuh bersimpuh. Tubuhnya lemas, pikirannya hancur. Ia sadar, selama ini, ia hanya fokus pada Rasti. Ia mencoba menenangkan arwah istrinya, tapi melupakan satu kebenaran penting. Ibunya mati bukan hanya karena dipukul, tapi karena ia sendiri terlalu diam. Ia tak pernah membela. Ia tak pernah bertanya. Ia terlalu percaya pada Rasti, terlalu buta oleh cinta, dan membiarkan ibunya tergantung di pohon belakang rumahnya sendiri. Raka berdiri sambil terisak. Ia berjalan ke halaman belakang, lalu berdiri di tempat yang sama saat pertama kali melihat ibunya tergantung. Tapi kali ini, ia menengadah ke langit, lalu menunduk dan bersujud langsung di atas tanah. Tangannya menggali pelan, seolah ingin menyentuh akar, mencari tulang, atau apapun yang tersisa dari wanita yang pernah melahirkannya. Bu, maafkan Raka. Raka anak yang jahat. Raka anak yang bodoh. Raka nggak lindungi ibu waktu itu. Tapi tanah tetap diam. Hening. Tak ada suara. Tak ada bisikan. Tapi di pohon itu, di dahan yang dulu mengikat kematian, seekor burung kecil tiba-tiba hinggap. Bulunya putih bersih. Matanya hitam bulat, dan ia bersuara lembut, seperti suara doa. Lalu terbang, menembus langit malam yang perlahan mulai cerah. Raka kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tengah, memeluk mushaf kecil milik ayahnya. Tak ada lagi wajah di jendela malam itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, masih ada bab yang belum selesai. Dan di bawah rumah itu, mungkin ada tanah yang masih haus akan kejujuran, dan pohon yang masih menyimpan suara-suara yang belum sempat diceritakan. Hari-hari kembali sunyi di rumah itu, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang membungkam, mencekam, dan membuat dada Raka seolah diikat tali tak kasat mata. Ia tinggal sendirian. Tak ada lagi suara piring di pagi hari. Tak ada aroma nasi goreng atau suara keran dapur bocor. Semuanya telah berubah jadi bayangan dari masa lalu yang terus menari di pikirannya, siang dan malam. Raka tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, jam 2 lewat sedikit, ia terbangun oleh mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, ia berada di bawah tanah.
Ia terjaga di dalam liang lahat, tubuhnya terikat tali, mulutnya tersumpal, dan di atasnya, suara dua perempuan terdengar bertengkar hebat. Aku yang disakiti. Bukan. Aku yang dibunuh. Dia milikmu, tapi kau tak jaga. Dia milikmu, tapi kau gantung. Lalu tanah menimbun dirinya. Udara habis. Dan suara terakhir yang ia dengar sebelum bangun adalah suara tawa. Suara tawa dari mulut yang bukan milik manusia. Malam ke-21, tubuh Raka demam tinggi. Badannya menggigil, bibirnya pecah-pecah, dan mata merah seperti terbakar. Ia meracau, menggigit selimut, dan dari mulutnya, keluar darah hitam yang menggumpal. Warga yang mendengar jeritannya datang ke rumah, dan mereka menemukannya tergolek di lantai ruang tengah, dengan posisi tubuh meringkuk seperti janin. Ketika mereka mencoba mengangkatnya ke kasur, tubuh Raka menolak disentuh. Setiap tangan yang mendekat akan terasa panas. Seorang ustaz dipanggil. Ia membaca ayat kursi, dan seketika, lampu rumah padam. Lilin menyala sendiri di atas meja dapur. Api kecil, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat semua orang mundur ketakutan. Di dinding ruang tamu, muncul coretan darah, huruf-huruf samar, tapi terbaca jelas. Keadilan belum ditunaikan. Ustaz itu gemetar. Ia menengadah, menggumamkan istighfar. Ia tahu, ini bukan hanya soal ruh penasaran. Ini lebih dalam. Ini tentang hukum langit yang dilanggar oleh manusia. Dan kini, manusia itu sedang dituntut satu demi satu. Esoknya, rumah itu kembali dikosongkan. Raka dibawa ke pesantren kecil di ujung kampung untuk diruqyah dan dirawat. Tapi luka di tubuhnya makin parah. Bekas-bekas seperti cakaran muncul di punggung, dada, bahkan di bagian dalam pahanya. Seakan-akan, tubuhnya sedang disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, rumah kosong itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pohon mangga di belakang rumah tumbang tiba-tiba, tanpa hujan dan tanpa angin. Akar-akarnya keluar dari tanah, seperti tangan-tangan kurus yang berusaha meraih langit. Dan dari lubang bekas akarnya, warga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Seperti mayat yang dikubur tanpa doa. Seorang pemuda nekat mengintip ke dalam lubang akar itu. Apa yang ia lihat membuatnya muntah dan pingsan di tempat. Di dalam sana, tergolek balok kayu, dan seikat rambut wanita yang masih basah. Berita itu menyebar cepat. Warga sepakat menutup lubang itu dengan semen. Mereka mencampur garam dan air doa, lalu menaburinya di seluruh halaman. Tapi malamnya, semen itu pecah. Retak seperti tanah yang ditolak langit. Di tempat lain, Raka akhirnya siuman. Tapi tubuhnya lemah. Matanya kosong. Ia hanya berbisik pelan pada ustaz yang menjaganya. Di bawah rumah itu, Bu, masih ada suara beliau. Ibu saya, Bu Yati, dia belum pergi. Ustaz itu termenung. Ia menatap langit dan berkata, kalau begitu, kamu harus kembali. Tapi bukan untuk tinggal. Kamu harus menunaikan yang belum kamu selesaikan. Kau harus buka semuanya. Dan jujur. Malam ke-30, tepat sebulan sejak kematian Rasti, Raka kembali ke rumah itu dengan 3 orang saksi. Seorang ustaz, seorang tokoh masyarakat, dan seorang penggali kubur. Ia membawa alat gali, air doa, dan keberanian terakhir yang ia miliki. Mereka menggali di bawah pohon mangga yang tumbang. Tak lama, sekop pertama mengenai sesuatu. Bukan batu, tapi tulang. Dan di dekat tulang itu, ditemukan bekas tali tambang yang masih terikat simpul mati. Raka menangis seperti anak kecil. Ia tahu, ia baru benar-benar melihat kebenaran. Ibunya tak hanya dibunuh, ia dipendam dalam diam. Tanpa kafan, tanpa doa, hanya balok, tali, dan tanah yang menelan segalanya. Jenazah Bu Yati digali dan dimandikan dengan syariat Islam. Dikafani, disyalatkan, dan dimakamkan dengan benar. Kali ini di tempat yang bersih, di tanah wakaf, jauh dari rumah yang penuh dosa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar hening. Tak ada langkah kaki, tak ada tawa, tak ada suara sendok jatuh, tak ada tali. Hanya angin lembut yang menyentuh jendela, dan daun mangga yang jatuh satu persatu, perlahan, ke tanah yang akhirnya menerima. Malam itu hujan turun pelan. Seperti langit pun ikut menangis setelah semua rahasia lama dibuka dengan paksa. Rumah kecil di ujung gang itu tak lagi menyeramkan, hanya menyedihkan. Pintu-pintunya dibiarkan terbuka,
Jendelanya retak, dan di dalamnya tak ada satupun benda yang tersisa. Semua sudah dibersihkan, disucikan, dibakar bila perlu. Tapi meski tak terlihat, sisa-sisa kehadiran dari mereka yang pernah tinggal di sana masih terasa. Terlalu dalam untuk dihapus. Raka berdiri di halaman rumah dengan payung lusuh. Di tangannya tergenggam sebuah foto lama. Foto keluarga. Ia bersama ibunya dan mendiang Rasti. Wajah mereka tersenyum di depan pohon mangga. Waktu itu belum ada darah. Belum ada balok. Belum ada tali. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Ia mengubah tawa menjadi dendam. Dan dia menjadi kejahatan yang tumbuh dalam rumah sendiri. Langit malam itu menggigil. Bulan tak tampak. Dan dari masjid, suara takbir mulai terdengar. Hari itu malam takbiran. Malam yang seharusnya dipenuhi syukur dan pengampunan. Tapi bagi Raka, malam itu adalah malam penguburan. Bukan untuk jasad, tapi untuk masa lalu. Ia tak lagi tinggal di rumah itu. Ia menyerahkannya kepada pesantren kecil sebagai tempat singgah santri. Ia tahu, hanya lantunan ayat-ayat yang bisa menjaga tempat hitam itu agar tak lagi menjadi pintu bagi hal-hal yang tak terlihat. Raka kini tinggal di rumah sewa sederhana tak jauh dari makam ibunya. Setiap hari Jumat, ia datang ke sana, menyiram air bunga, membaca surat Yasin, dan duduk lama sambil memejamkan mata. Makam Rasti juga tak jauh dari situ. Tapi Raka tak sering mendatanginya. Ia lebih sering duduk di sela dua nisan itu, antara ibu dan istrinya. Di sanalah ia bicara tentang rasa bersalah, tentang ketidaktahuannya, tentang cinta yang membuatnya tuli pada kebenaran. Dan malam takbiran itu, setelah menyiram kedua makam, ia menunduk dalam, lalu berdoa pelan. Bu, Rasti, malam ini semua orang pulang ke keluarganya. Maafkan aku yang tak bisa pulang waktu itu. Malam ini aku nggak bawa apa-apa, cuma bawa maaf. Air hujan turun membasahi tubuhnya. Tapi ia tetap duduk. Lalu dari arah langit, petir menyambar jauh di kejauhan. Tak lama, hujan deras turun tiba-tiba. Semua orang berlarian mencari atap. Tapi Raka tetap diam. Karena di antara derasnya air yang menimpa tanah, ia mendengar suara. Suara lembut. Suara yang dulu sering membangunkannya saat kecil. Pulanglah, nak. Sudah cukup. Raka menengadah. Tapi yang ada hanya langit. Kosong. Hujan. Gelap. Tapi dadanya terasa hangat. Ia bangkit, mengelap nisan ibunya, lalu nisan istrinya. Ia tersenyum kecil. Pertama kalinya setelah sekian lama. Lalu melangkah pulang melewati gang kecil yang tergenang air. Tapi dari ujung gang, seekor anjing berdiri diam. Tak menggonggong. Tak bergerak. Hanya menatap. Bulunya putih. Matanya tenang. Dan ketika Raka lewat di depannya, anjing itu berjalan menjauh, hilang di telan malam. Raka menatap langit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, langit memaafkan. Fajar mulai menyibak gelap. Langit perlahan berubah dari kelam menjadi abu-abu lembut. Pertanda hari baru akan segera dimulai. Tapi bagi Raka, pagi itu bukan sekadar hari baru. Itu adalah waktu paling sunyi, di mana suara azan pertama menggema dari menara masjid dan hanya orang-orang yang bangun karena dosa atau rindu yang terjaga. Ia duduk sendirian di musola kecil dekat makam ibunya. Wajahnya lebih kurus dari sebelumnya. Matanya tampak sembab. Tapi ada ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bukan karena beban telah sirna. Tapi karena akhirnya, ia menerima kenyataan bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi semua bisa disujudkan. Sajadah yang ia hamparkan basah oleh air mata. Ia tidak meminta banyak. Hanya memohon agar Allah mengampuni ibunya, istrinya, dan dirinya sendiri. Raka kini menjadi penjaga musola. Ia tidak bekerja lagi di bengkel. Ia membersihkan halaman masjid, mengganti lampu-lampu yang rusak, menyiapkan tempat wudhu, dan mengumandangkan azan jika muazin berhalangan. Ia tak peduli dengan omongan orang, karena ia tahu, ia pernah membiarkan rumah tangga dan keluarganya tenggelam dalam kejahatan yang tak terucapkan. Namun meskipun begitu, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Setiap malam Jumat, selepas Isya, ia membaca Yasin di antara nisan-nisan. Beberapa warga mulai kembali percaya padanya. Mereka melihat perubahan itu. Mereka melihat betapa Raka bukan lagi pria yang dulu hanya diam dan menunduk pada kebenaran yang ia abaikan. Tapi tidak semua warga lupa. Ada seorang tetua desa, Pak Karim,
yang diam-diam sering mengamati gerak-gerik Raka. Ia pernah ikut menggali kubur Bu Yati malam itu. Ia tahu lebih dari yang lain. Dan suatu sore, ia mendekati Raka yang sedang mengepel lantai musola. Raka. Raka berdiri. Iya, Pak. Kalau kau sudah menebus dosa, jangan tinggalkan jalan ini. Jalan ini yang kelak akan menuntunmu pulang. Bukan ke rumah, tapi ke tempat di mana semua hati dikembalikan. Raka mengangguk. Ia tak banyak bicara, tapi matanya berkaca-kaca. Hari-hari berlalu. Bulan berganti. Dan tanah tempat rumah lamanya berdiri kini berubah. Bukan karena dibangun, tapi karena dibiarkan. Pohon mangga itu tumbuh lagi. Aneh memang. Padahal akarnya pernah dicabut, tanahnya disemen, tapi dari retakan kecil, tunas baru tumbuh. Daunnya lebih rimbun, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Warga menyebutnya pohon kesaksian. Setiap anak kecil yang bandel dibawa ke sana dan didongengi cerita tentang seorang menantu dan ibu mertua yang berakhir tergantung, lalu dihukum lewat anjing-anjing langit. Tapi Raka tak pernah lagi mendekatinya. Ia tahu, pohon itu bukan lagi untuknya. Ia sudah menanam semua yang perlu ditanam. Doa, pengakuan, dan permohonan ampun. Kini biarkan tanah yang memeluknya. Suatu malam, setelah tadarus selesai, Raka duduk lama di teras musola. Ia mendongak ke langit, lalu memejamkan mata. Bu, Rasti, aku nggak minta dilupakan. Aku cuma ingin dikenang sebagai orang yang pernah belajar dari kehancurannya sendiri. Hujan turun tiba-tiba, tapi kali ini tidak deras. Hujan pelan, hangat, seperti sentuhan seorang ibu di kening anaknya. Dan malam itu, Raka kembali bersujud. Lama sekali, tak bergerak. Seorang anak kecil yang datang ke musola pagi harinya, menemukannya masih bersujud di tempat yang sama. Tenang, tersenyum, telah dipanggil pulang oleh Yang Maha Mengerti. Rumah itu kini berdiri sendiri, di antara ilalang dan waktu yang tak pernah menoleh ke belakang. Ket temboknya mengelupas lebih dalam. Jendela-jendela retak tertutup debu. Pintu kayu yang dulu menjadi saksi bentakan, tangisan, dan pengkhianatan, kini menggantung separuh. Seolah tak sanggup lagi menahan beban kisah yang pernah terpenjara di baliknya. Warga sekitar sudah lama tak membicarakan rumah itu. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka memilih diam. Diam adalah satu-satunya cara agar suara dari masa lalu tidak kembali memanggil. Anak-anak yang dulu takut lewat kini hanya melirik cepat. Beberapa bahkan percaya, jika terlalu lama menatap pohon mangga yang tumbuh lagi di belakang rumah itu, maka malam harinya akan ada suara ketukan di jendela kamar. Tok tok tok. Pohon itu tumbuh diam-diam. Buahnya tidak pernah dipetik. Tidak ada yang berani. Warna merah kehitamannya tetap muncul tiap musim, seperti darah yang ditelan akar dan disimpan dalam daging. Tapi di tengah kehampaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Di dinding luar rumah, seseorang menuliskan sesuatu. Tidak ada yang tahu siapa. Tulisannya sederhana. Dicat putih di atas tembok kelabu, huruf-hurufnya pelan tapi dalam. Jika kau mencintai seseorang, jangan diam saat ia tersesat. Kalimat itu menjadi pengingat bagi siapapun yang lewat. Tentang seorang suami yang tak membela ibunya. Tentang seorang menantu yang menutup luka dengan kejahatan. Tentang sebuah rumah yang kehilangan doa dan digantikan dengan kutukan. Di malam-malam tertentu, jika angin bertiup pelan, ada warga yang bersumpah mendengar suara sendok jatuh dari dalam dapur. Ada yang mendengar kursi bergeser. Dan tak jarang, di malam Jumat, akan muncul aroma melati bercampur darah dari arah pohon mangga. Mereka percaya, roh Bu Yati sudah tenang. Begitu juga Rasti. Dan Raka, yang kini telah tiada, juga sudah dimakamkan tepat di antara dua wanita yang pernah mengisi hidupnya dengan luka dan cinta. 3 makam itu kini berjajar rapi. Di antara mereka, rumput tumbuh subur, dan bunga kenanga selalu diletakkan tiap malam Jumat oleh seorang santri kecil yang pernah mendengar kisah ini dari gurunya. Dan rumah itu tetap berdiri, tak dihancurkan, tak pula direnovasi. Karena semua orang tahu, rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah kuburan hidup dari perasaan yang tak pernah selesai. Ia menyimpan jeritan, pelukan, teriakan, dan air mata yang tak tumpah di depan siapapun. Kini, rumah itu jadi pelajaran. Bukan tentang hantu, tapi tentang hati yang terlalu lama membungkam. Tentang cinta yang dibiarkan buta.
Tentang keluarga yang terbelah karena satu kata yang tak pernah diucapkan tepat waktu, maaf. Dan di dahan pohon mangga, seutas tali tambang tua masih tersangkut. Tidak tergantung, tidak bergoyang, hanya diam, menunggu waktu, atau mungkin menunggu cerita yang lain. Sahabat cerita, itulah akhir dari kisah penuh pelajaran ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, bahwa diam saat melihat kezaliman bisa menjadi dosa yang menyakitkan. Jangan biarkan cinta membutakan kita dari kebenaran. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantu dakwah ini terus berjalan dengan menekan tombol like dan subscribe serta share video ini ke orang-orang terdekat. Insya Allah, setiap klik kalian jadi pahala yang terus mengalir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.